Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan mempertemukan kita kembali dalam kegiatan kajian duhur kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita lafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kaki di kali ini telah hadir Ustadz Sofwan Hizbullah SAG yang kali ini akan mengambil tema 4 prinsip menjalankan kehidupan, ya Ustadz. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz untuk memaparkan. Waktu sampai jam 1:30 Ustadz. Kalau ada waktu sedikit buat pertanyaan. Bapak Ustadz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita amat sangat bersyukur kepada Allah karena sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Yang sangat kita rasakan adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat di mana kita diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah pentingnya di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan segala bentuk kelemahan, kesalahan, kehilapan yang ada pada diri kita. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita selalu kita dinilai dari arah yang positif. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak tahu kelemahan kita. Bukan Allah karena tidak tahu kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, tapi karena kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada itulah segala sesuatunya yang kurang baik, segala kelemahan, segala sesuatu keterbatasan dalam kehidupan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi kekuatan dan kemampuan di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqamah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariat. Insya Allah suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini ada 4 prinsip yang mesti kita jalankan di dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama adalah
keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua adalah ad-du'a. Prinsip yang ketiga qalbun salim. Prinsip yang keempat wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang pertama adalah kepercayaan, keimanan yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan kita. Setiap manusia jika ditanya tentang kepercayaan, pasti dijawabnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, syaitan atau iblis sekalipun yang selalu menggoda manusia, dia adalah salah satu makhluk yang mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat syaitan itu menggoda manusia, dia pun minta izin dulu sama Allah. Artinya bahwa Allah memang hebat, bahwa Allah itu punya kekuasaan di muka bumi ini. Itu syaitan yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, tapi kepercayaan itu ada. Cuma di balik kepercayaan itu tidak mewarnai di dalam kehidupannya, sehingga perilakunya, perbuatannya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini, keimanan di sini adalah bahwa kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bukan sekedar kita ditanya Allah itu ada ya, di tengah-tengah kehidupan kita, tapi ini memberikan warna di dalam kehidupan kita. Sehingga segala gerik langkah yang kita lakukan itu betul-betul kita merasa ada yang mengawasi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita itu ada yang memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Ini kepercayaan-kepercayaan yang mesti kita tanamkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak di kalangan kaum muslimin yang menyatakan iman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi dalam kesehariannya itu dia jauh dari Allah. Sehingga hidupnya itu selalu pesimis, merasa ketakutan, kekhawatiran, ya, terkadang sering stres dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tanya dia sebagai seorang muslim, apa kepercayaannya? Pasti kepada Allah. Cuma kepercayaan ini belum mampu memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Padahal bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia terhindar dari hal-hal seperti tadi. Dia nggak pernah stres, dia nggak pernah menjadi orang yang selalu kebingungan. Ini tidak. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah yang telah memberikan jaminan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia jalankan, yang dilakukan itu adalah semata-mata ibtigha mardatillah. Yang penting Allah ridho. Karena kalau Allah telah meridhoi apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, ini terkadang kita menjadi orang yang merasa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita di masa mendatang kita sudah menentukan terlebih dahulu yang buat kita serba ketakutan. Ya contoh, di saat kita belum berumah tangga, kita sudah mikir, ya boro-boro saya mau berumah tangga. Dengan penghasilan segini buat makan sendiri aja masih babak belur. Kan begitu kita. Ini orang yang gak percaya sama Allah begitu. Dia hanya percaya dengan pendapatan yang dia dapatkan. Penghasilan yang dia hasilkan, dia cuma percaya dengan itu. Tapi dia gak percaya kepada Allah. Sehingga membuatnya menjadi seorang pemuda yang serba ketakutan. Di saat mau melangkah untuk berumah tangga, menikah, itu mikirnya panjangnya luar biasa. Oh, panjang. Ya saking panjangnya panjang kan gitu. Iya. Jadi perjaka tua dia. Iya kan? Termasuk BTN. Barisan telat nikah. Ya kan gitu. Iya.
Jadi barisan telat nikah ada akhirnya. KPR gitu. Nah ini ahibillah rahimakumullah. Karena apa? Ya karena serba ketakutan tadi. Ya, apalagi kalau dia udah punya calon ditanya, gimana kira-kira kapan mau nikah? Ya penghasilan kamu udah berapa? Tuh kira-kira udah bisa belum kau nikah dengan saya? Minimum ya kredit rumah per bulan ya 5-6 juta lah kan begitu. Jiper nggak kira-kira? Wah anak nggak bisa gitu caranya kan begitu. Iya kan? Udah bikin kita sulit lagi. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama Allah. Kalau dipercaya kepada Allah, apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, surat An-Nur ayat 32. Orang yang mau berumah tangga, kalau dia miskin akan aku berikan kekayaan dengan karuniaku, kata Allah. Karena Allah Maha Kaya. Kan orang yang percaya sama Allah, ya udah bismillah. Nanti kalau kita nikah pasti kaya. Siapa yang bikin kaya? Allah yang ngasih kekayaan. Selesai. Apa yang ditakutin? Di saat sudah nikah masih miskin juga, ya kita mesti sabar, kekayaan itu akan datang. Pasti, nggak mungkin nggak. Begitupun di saat kita sedang berumah tangga, ini kita terkadang berpikirnya terlalu jauh di luar dari kemampuan kita. Ya, kita bekerja punya penghasilan sekian, anak kita SD bayarnya udah sekian, masuknya sekian. Bagaimana kalau nanti anak saya kuliah? Terlalu jauh, SD aja belum lulus demi kuliah. Ya kan masih ada SMP, masih ada SMA kan gitu. Terlalu jauh gitu. Membuat dia pesimis lagi. Nah kalau orang-orang yang beriman ya udah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah dilahirkan ke muka bumi ini itu sudah disiapkan dengan perangkat-perangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ada sebetulnya. Rezekinya sudah ditentukan, jodohnya sudah ditentukan, kematiannya pun sudah ditentukan. Jadi masalah kaya dan tidak kayanya itu semua udah rapi, udah jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya kalau orang yang percaya betul kepada Allah dalam hidupnya, insya Allah dia nggak pernah pesimis, selalu optimis dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu udah pasti, nggak mungkin nggak. Asalkan kita mau berusaha, mau berbuat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah ibtigha mardatillah. Bagaimana Allah ridho. Masalah penghasilan besar kecil mah nggak ada masalah, itu urusan Allah. Yang penting Allah ridho aja. Besar nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Itu di dalam hidup yang mesti kita tanam. Bekerja apa yang bisa kita lakukan, nah di situ Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah ini yang harus kita tanamkan. Yang pertama. Yang kedua adalah ad-du'a. Ya biar kita nanti bisa dialog, bisa tanya jawab. Yang kedua adalah ad-du'a. Tidak cukup dengan keyakinan, tapi juga kita harus selalu memohon minta kepada Allah. Kenapa? Karena hidup kita ini amat sangat mempunyai ketergantungan yang besar kepada Allah. Dia yang menentukan segala-galanya, karir ke depan kehidupan kita, baik dan tidaknya, itu Allah. Makanya doa ini suatu hal yang sangat penting. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa doa itu mampu mengalahkan takdir yang sudah Allah tentukan. Ini doa. Jadi kita nggak boleh menentukan ke takdir kita sendiri gitu. Ini kan terkadang kita emang udah takdir saya begini kali, biarin aja dah. Nah, kan begitu. Emang udah catatan takdir dari mulai nenek saya segala macam itu orang miskin, dia miskin terus. Ya, nggak boleh kita. Atau dari nenek moyang kita emang garisnya garis kaya, ya sampai sekarang alhamdulillah jadi kaya terus. Nggak bisa juga begitu. Kenapa? Ya karena di situ hidup kita ini ketergantungan yang besar kepada Allah. Hasil dan tidak, sukses dan tidak, bahagia dan tidak, ini Allah yang punya ketentuan. Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon dan minta kepadanya. Seperti surat Al-Baqarah di ayat 185 kalau saya tidak hilang. Di situ Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surakallahul azim. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad fa inni qarib, katakan aku begitu dekat dengannya. Nah, ini Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Tinggal kita mau nggak dekat sama dia. Itu aja sebetulnya. Allah bilang, aku ini udah dekat dengan hambaku, udah dekat. Dekatnya Allah adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan Allah kepada hambanya itu adalah mengabulkan doa, permintaan si hamba yang terus-menerus memohon dan doa kepadanya. Allah tuh udah menawarkan kepada kita, bilangin ya Muhammad kepada manusia, bilangin kepada pengikutmu, istilahnya begitu. Aku ini adalah Rabb mereka yang begitu dekat dengan mereka. Kalau mereka mau minta kepada aku kasih permintaannya. Aku kabulkan doanya. Ini Allah sudah membuka peluang begitu besar kepada kita. Tinggal kita mau dekat nggak dengan dia. Itu sebetulnya yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Yang harus menjadi prinsip hidup kita. Kedekatan kepada Allah. Melalui doa. Selalu memohon minta kepadanya. Dan Allah itu kalau kita semakin terus memohon minta kepadanya, dia semakin suka. Dia semakin senang. Suatu tanda bahwa hambaku memang lemah, akulah yang berkuasa. Makanya di dalam Al-Quran itu, anak agak hilap nih suratan ayatnya. Bunyinya begini, terkait dengan sholat tapi. Di mana Allah katakan, wa'mur ahlaka bis sholah. Kata Allah, perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan sholat. Wastabir alaiha. Dan jaga, kata Allah itu. Jaga, pelihara sholat itu dengan baik. Dengan penuh kesabaran. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzukuka. Kata Allah, aku tidak pernah meminta rizki kepadamu, tapi akulah yang memberikan rizki kepadamu. Ini kata Allah begitu. Artinya apa? Yang penting kita di dalam hidup ini, apa yang Allah perintahkan kita jalani. Kita lakukan. Seperti itu. Urusan kehidupan, urusan rezeki, kata Allah, aku yang kasih. Tenang aja. Nggak usah macam-macam. Nggak usah neko-neko. Dalam hidup begitu. Nih, bila rahimakumullah. Anda terasa banget. Tapi memang urusan-urusan yang kecil-kecil. Kemarin kurban. Pengen kurban. Yakin bisa kurban. Kebetulan buka tabungan tuh teman-teman. Yang lain begitu buka tabungan, tinggal nutupin ada yang 400, 300. Giliran aneh dapat berapa? Ustaz nutupinnya terlalu banyak, baru dapatnya 400, harusnya 2,6. Kan lebih banyak nutupinnya ketimbang dapatnya. Nah, dia bilang ya udah pokoknya daftarin aja. Tenang aja. Cuman kalau orang cepat, kalau agak lambat, yang penting sebelum dipotong itu udah lunas. Itu aja. Ya kita banyak mohon, minta sama Allah berikan jalan. Aku pengen korban, kalau setiap tahun aku selalu korban ya Allah. Itu. Akhirnya bukan hanya kita aja sendiri yang korban. Istri bisa korban, orang tua pun bisa korban. Pada akhirnya begitu. Dari mana? Ternyata ada jalan-jalan yang memang Allah kasih. Kita yakin Allah itu dekat sama kita. Dan apa yang kita minta Allah akan kabulin permintaan itu. Ini. Nah, di saat kita selalu memohon dan minta kepada Allah, Allah itu selalu memberi kepada kita. Nggak usah khawatir. Kayak antum misalkan kerja di Indosat, ya, kata atasan antum tuh yang punya wewenang naikin gaji antum dan tidaknya, ngomong gitu loh. Udah, ente maaf aja, kerja aja, nggak usah mikir-mikirin penghasilan. Tuh, ya kan? Berapa sih kebutuhan lo? Nah, kan enak. Ya, paling 15 juta per bulan, Pak. Beres tuh mah. Penting lu kerja. Ntar lihat rekening juga masuk. Nah, kan selesai. Kerja tenang nggak? Oh, tenang sekali itu.
sekali. Iya kan? Cuma tenang sekali doang kan ya. Tenang sekali doang tenang. Kenapa? Karena merasa ada yang menjamin. Nah, hidup kita ini siapa yang jamin coba? Yang jamin tuh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang jamin Allah. Selesai dari sini nih, saya dengan istri saya tidak tahu apa yang terjadi. Allah sebagai jaminan. Sampai atau tidak saya ke rumah, saya nggak tahu. Kenapa? Emang semuanya kehidupan kita ini Allah yang mengatur, Allah yang menentukan segala-galanya. Ini yang mesti kita pahami dalam kehidupan kita. Cuma tugas kita adalah selalu mohon minta kepada Allah, ya Rob, berikan keselamatan dalam perjalananku. Dari mulai aku berangkat sampai dengan aku kembali. Dalam suasana selamat, dalam suasana iman kepadamu. Ya kan boleh jadi berangkat dari rumah beriman, begitu dalam perjalanan gak lagi beriman. Kan bisa aja. Iya kan? Dari rumah kayak antum tuh. Assalamualaikum, salam istri, cium tangan. Wah udah. Iman kuat banget ya. Tapi begitu di jalan, ya nggak tahu koletnya agak krimis sedikitnya kan gitu. Berubah apa? Begitu ada peluang-peluang hal-hal yang kira-kira menggoda, ya bisa saja iman itu akan larut dari diri kita. Kepercayaan itu akan berkurang dari kehidupan kita. Kenapa? Karena memang Allah yang mengatur segala-galanya. Tugas kita hanya memohon, minta kepada Dia. Perbanyak permintaan kita, perbanyak permohonan kita. Masa iya nggak ada yang nyangkut di hadapan Allah? Pasti ada. Makanya Allah memerintahkan kepada kita begitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku selalu memohon dan minta kepadaku, kata Allah, aku berikan segala permintaannya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, nih saya akan aku kabulkan. Kan Allah yang nyuruh, mintalah engkau kepadaku, akan aku kabulkan segala permintaanmu. Kan hidup kita sebetulnya enak kalau itu kita jadikan prinsip. Nggak membuat kita panik, nggak membuat kita pusing, stres, bingung. Nggak membuat begitu. Aku tanya istri saya kalau nggak percaya. Saya kalau tanya sama istri, bi anak mau kuliah, di mana kira-kira bi? Ya terserah anak mau kuliah di mana kek. Lah emang duitnya ada? Ya kalau minta sama saya kagak ada. Ya kalau minta sama yang maha kuasa ada. Orang di maha kaya. Lah kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Saya bilang sama anak saya, silakan nak, kamu mau kuliah di mana silakan aja. Ya, tapi lu jangan nanya duit dari mana ya. Duit dari Allah, bukan dari bapak kamu. Bapakmu nggak punya duit. Ya, nggak akan bisa. Kalau kamu nanya, Pak punya duit nggak? Saya mau kuliah sini. Jawabannya nggak usah kuliah, karena nggak ada duitnya. Iya kan? Tapi kalau kita yakin kepada Allah tadi, kita cuma hanya mohon minta dan berbuat apa yang Allah perintahkan, selesai segala urusannya. Nih. Anak saya pas kuliah SMSB kondisi kritis. Wah, anak udah kritis. Tenang. Ya, Abi mau minta dulu. Kapan Bi? Ya tergantung dikasihnya. Dikasih besok, anak kirim besok. Kasih lusa lagi, begitu terus. Ya, ternyata apa di luar dugaan semua. Karena tugas kita hanya berbuat, meminta kepada Dia, ya Dia akan kasih segala fasilitasnya. Nggak usah khawatir. Kalau prinsip hidup kita itu ada doa, memohon, minta. Apa yang kita mau, apa yang kita punya keinginan, silahkan. Allah sambut segala-galanya itu di dalam kehidupan kita. Ini ihwanafillah rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan masalah doa, di mana kita adalah harus selalu melakukan seperti itu, sehingga kata Rasulullah, doa muhul ibadah. Doa itu adalah merupakan kepalanya ibadah ini. Jadi segala sesuatunya adalah doa, memohon, minta kepada Allah. Tuh, perubahan ingin terjadi segala sesuatu, silahkan minta apa saja, Allah pasti akan mengabulkan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai satu prinsip dalam kehidupan kita adalah qalbun salim. Ya,
hati kita ini harus bersih. Karena apapun yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini, tanpa didasari kebersihan jiwa kita, semua tidak berarti. Kita sekarang sudah banyak tertipu di dalam kehidupan kita. Seakan-akan dunia itu bisa memberikan kebahagiaan. Seakan-akan dunia itu bisa memberikan jaminan ketentraman. Seakan-akan dunia itu mampu membentuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ternyata tidak. Betapa banyak orang di saat hidupnya pas-pasan, rumah tangganya nyaman, rumah tangganya aman, tentram, tenang. Padahal buat makan besok belum ada. Tapi dia sudah bisa merasakan ketentramannya, ketenangannya. Cuma terkadang setan ini memberikan bisikan-bisikan. Wah, kalau begini terus nanti bagaimana? Ya, anak-anak kamu semakin besar, tuntutan hidupnya lebih banyak. Belum buat sekolah ini, belum yang sampai kuliah dan lain sebagainya. Gak bisa hidup begini terus. Ya, akhirnya apa? Ya, berupayalah, ingin merubah diri. Nah, kan begitu. Kita selalu berbuat, ingin merubah diri kita agar mempunyai kehidupan yang lebih layak, sehingga kita bisa meninggalkan kemiskinan di dalam kehidupan kita. Ini. Ternyata apa? Begitu dia melangkah ingin merubah kehidupan yang lebih baik dari kemiskinan menuju pada kekayaan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Suaminya sampai punya penghasilan besar. Istrinya pun punya penghasilan besar. Tapi begitu masing-masing punya penghasilan, masing-masing punya kesibukan. Tuh, masing-masing punya kesibukan. Suaminya telepon, "Ma, mungkin malam ini Abi tidak pulang. Maklumlah, lagi banyak kerjaan, banyak proyek." Istrinya juga bilang, "Ya kebenaran Pak, Mama juga nggak bisa pulang malam ini. Anak-anak gimana? Ada pembantu." Ya kan? Nah, ini seringkali terjadi begitu. Karena berlarut-larut kehidupannya seperti itu secara rutinitas, nggak pernah ketemu. Sehingga ketemu dalam 1 bulan cuma 3 hari. Itu pun pergi lagi setelah 3 hari. Punya penghasilan sudah besar. Saat itu suaminya sampai mencapai miliaran, dia punya penghasilan, istrinya juga sama. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bahwa kita sudah tidak cocok lagi menjalankan kehidupan bersama. Padahal sudah sama-sama punya penghasilan besar. Nggak menjamin ternyata. Dan ini bukan 1-2 keluarga, 1-2 orang, tapi banyak terjadi seperti itu. Yang kita anggap harta kekayaan ini bisa memberikan kebahagiaan. Fasilitas dunia itu memberikan tunjangan kehidupan yang lebih baik, ternyata tidak. Kalau tidak disertai dengan qalbun salim tadi. Kalau hati kita bersih, jangankan dalam suasana miskin, suasana kaya pun pasti bahagia. Benar nggak? Lah iya. Miskin aja bahagia, apalagi kayanya ya nggak? Kalau hatinya bersih. Hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rumah tangga bisa saling memahami. Tuh, istri walaupun dia seorang wanita karir, punya penghasilan lebih besar dari suaminya, tetap pada akhirnya dia mesti tunduk kepada suami. Udahlah Mas, ya walaupun kamu penghasilan lebih kecil dari saya, bagaimanapun saya sebagai seorang istri harus hormat sama kamu. Tuh, kan enak. Kira-kira pagi ini Mas mau minumnya apa? Ntar siang makannya apa? Wah, ditanyain. Walaupun istri punya penghasilan lebih besar, tapi rasa hormat kepada suami itu tinggi. Dia hargai. Kalau qalbun salim. Karena apa? Karena seorang istri itu selamat dan tidaknya tergantung pada suaminya. Iya Bu, hati-hati. Ibu selamat enggak masuk surga enggaknya tergantung suami. Kalau suami kagak ridho, walaupun ibu ngaji sehari 3 kali juga tetap aja nggak bisa mengantarkan ke surga itu. Saya mah mumpung ada istri saya ini saya kasih tahu. Ibu ya, jadi begitu.
Jadi walaupun sehebatnya seorang istri, dia punya karir yang lebih tinggi, penghasilan lebih besar, ya tetap karena qalbun salim tadi, ketundukan kepada suami begitu tinggi. Karena dia mengharapkan ridha Allah tadi. Nih, bahwa sukses dan tidak itu adalah kembali kepada keluarganya. Masya Allah. Ini yang mesti kita tanamkan di dalam kehidupan kita, qalbun salim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kata Allah pun di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa satu saat nanti kata Allah yaumala yanfa'u malun wala banun, yang namanya harta, yang namanya anak kata Allah la yanfa', tidak akan ada manfaat. Enggak ada gunanya itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Enggak ada gunanya. Karena di saat kita hidup di dunia ini tanpa disertai dengan hati yang bersih, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak punya harta kekayaan, kita banyak punya anak, itu di dunia pun tidak bisa memberikan kebahagiaan, apalagi di hadapan Allah. Tidak bisa memberikan ketenangan, tidak bisa memberikan ketentraman. Tapi jika disertai dengan qalbun salim tadi, subhanallah, apapun yang ada dalam kehidupan kita, harta kita, anak kita, itu sangat bermanfaat. Bukan lagi sekedar di dunia, tapi kemanfaatannya itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Harta yang kita miliki, anak-anak yang kita punyai, itu punya manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga sampai dengan yaumil kiamah. Subhanallah. Di dalam salah satu hadis apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu adama in qata anhu amaluhu ila min salas. Kata beliau, apabila mati anak Adam, maka putuslah dengan hubungan dunia ini kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyah. Ini kan almal, harta kita. Di saat kita masih hidup, kita banyak punya harta kekayaan, disertai dengan hati yang bersih tadi, maka hartanya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak sayang yang namanya memberikan sedekah, sumbangsih, baik kepada orang yang berhak menerimanya, walaupun dianggap orang itu lebih kaya daripada dirinya. Di saat dia memang ingin memberi, ya dia berikan semua itu. Ini hati yang bersih, sehingga dia bukan menjadi orang-orang yang bakhil, tapi menjadi orang-orang yang dermawan. Dan dia tidak akan pernah merasa puas dalam hidupnya sebelum dia berbagi dengan orang lain dari harta yang telah dia dapatkan di muka bumi ini. Selalu berkeinginan ingin membahagiakan orang lain, ya, ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan istri, ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan orang tua, terus seperti itu. Ini hatinya, dia nggak puas. Yang namanya kehobian dia adalah memberikan yang terbaik kepada orang lain. Bukan dia mengharap pada orang lain, tapi dia ingin memberi. Ini harta yang akan bermanfaat, menjadi amal sedekah buat kita. Yang kedua, ilmu yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat selagi masa kita hidup. Kita banyak ngajar, ya, kita banyak memberikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu kita meninggal dunia, ilmu itu terus dimanfaatkan kepada hal-hal yang positif, hal yang baik, ini akan terus mengalir. Dan yang ketiga adalah al-waladus solihah yad'ulah, anak-anak yang solih dan solehah yang selalu mendoakan kita. Subhanallah. Ini berangkat dari qalbun salim tadi. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak yang selalu berbakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya, anak yang selalu dia tunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semasa hidupnya di dunia saja tidak pernah menyusahkan kedua orang tuanya. Itu al-waladun solihah yad'ulah. Tidak pernah menyusahkan.
Betapa banyak orang sekarang punya anak, ya ujung-ujungnya dalam hidupnya disusahin sama anaknya. Yang membuat orang tua akhirnya stres. Ya kan, setengah gila karena mikirin anak. Butuh ini, butuh itu, anak nuntut ini, nuntut itu. Masya Allah. Yang seharusnya anak itu adalah qurrata ayun, yang enak dipandang mata, tapi apa? Sebel gua kalau ngeliat anak gua. Coba, ngeliat anaknya aja sebel. Bukan dia melihat anak-anaknya itu senang, bahagia. Begitu anaknya pada kumpul, kayak anak-anaknya kan 6 nih. Begitu anak pada kumpul, kita pandang anak kita. Masya Allah, anak saya udah gede-gede, ya Allah, ya Rahman. Tidak terasa ngerawat anaknya atau udah pada besar-besar. Nikmat, udah besar mereka akur dengan saudaranya. Ya, mereka tukar pikiran tentang Islam. Mereka menjelang maghrib atau habis maghrib masing-masing baca Al-Quran. Tenang hati kita, Masya Allah. Sehingga kita merindukan anak-anak kita pada kumpul. Ini. Karena sampai saat ini anak saya 6, tapi saya berdua sampai sekarang. Ya, makanya anak istri kemana-mana saya ajak kalau lagi ada di rumah, kalau lagi kerja. Kenapa? Ya karena mereka menuntut ilmu. Kita berkeinginan anak kita itu di dunia saja bisa memberikan kebahagiaan. Kita ingin begitu. Menyenangkan kita. Enak dipandang mata. Jadi perilaku dia, pergaulannya dia, ucapannya dia, tingkah lakunya dia harusnya menyenangkan kita sebagai orang tua. Bukan menyusahkan. Ini al-waladun solihah namanya. Anak-anak yang soleh dan solihah. Yang dalam hidupnya itu memberikan manfaat besar bagi kedua orang tuanya. Di dunia aja kita sudah bahagia punya anak, apalagi di yaumil kiamah, di mana anak ini merupakan aset yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang mampu mengangkat derajat kita, yang menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Itu anak. Dan anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang solih dan solehah tadi yang saya mendoakan, berangkat dari qalbun salim. Hati kita sebagai orang tua bersihkan ini. Jangan sampai hati kita itu timbul penyesalan. Kan terkadang ada ibu-ibu yang melahirkan anak tapi kagak ikhlas. Iya. Begitu anaknya udah gede, Masya Allah, nyesel gua ngelahirin lu, kalau bisa masuk masukin lagi lu. Ya kan, bandel gua gini, nyusahin melulu, kasus ini kasus itu, ya kan gitu. Akhirnya apa? Nyesel. Nah, ini hati yang kotor. Masya Allah. Kalau itu terjadi, ya nggak akan terbentuk anak yang baik. Makanya Allah katakan jelas seperti itu. Harta dan anak la yanfa. Nggak akan ada manfaat baik di dunia maupun di yaumil akhir. Kecuali orang itu menghadap Allah dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Segala sesuatu yang dia jalankan, sesuatu yang dia lakukan, bagaimana Allah itu senang, Allah itu bahagia, Allah itu ridho apa yang kita lakukan. Berangkat dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih ini pun dia selalu menjadi orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah berikan. Dia syukuri terlebih dahulu. Bukan dia komentari apa yang Allah berikan kepadanya, tapi dia syukuri. Ya, dikasih kehidupan bagaimanapun kondisinya, ya apapun keadaannya, dia selalu syukuri terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah hidup kita jauh lebih baik. Walaupun dalam keseharian kita sulit, tapi ada orang yang jauh lebih sulit. Selalu kita berikan gambaran begitu dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang terus kita utamakan kata syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah ngeluh. Coba kalau kita menjadi orang yang hatinya gak pernah bersih, penuh dengan kotor, lagi wanita, wah udah serba salah. Dikasih badan gemuk salah, kasih badan kurus salah. Iya kan? Jadi penuh kebimbangan terus, gak pernah pas. Serba ketakutan, ya merasa kehilangan kepercayaan dalam hidup karena punya fisik yang begini begitu dan lain sebagainya. Tapi jika hatinya itu, qalbun salim itu ada dalam hidupnya, subhanallah, tidak ada perasaan-perasaan yang namanya gelisah, perasaan-perasaan tidak percaya diri, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah mensyukuri segala sesuatu yang sudah Allah berikan di dalam kehidupannya. Ini yang harus kita tanamkan, yang harus menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Yang terakhir,
Ya. Yang terakhir, begitu Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita, janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong. Ya, merasa diri lebih ini, lebih itu, dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari dalam kehidupan kita. Contoh dalam berkeluarga, ya, kalau misalkan istri merasa lebih dari suami, wah ini ribet nanti urusannya. Begitupun suami merasa lebih dari istri, ini akan timbul masalah dalam hidup kita. Makanya perasaan atau sifat-sifat sombong ini ya harus kita singkirkan dari diri kita. Di dalam salah satu hadis, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, apa kata beliau? Salasun muhlikatu. Kata beliau itu ada 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Di antara ketiga itu, salah satunya adalah wa'izabul mar'i binafsihi. Di mana mereka adalah orang yang merasa lebih baik dirinya itu dari orang lain. Ini akan memicu kerusakan di dalam kehidupan manusia. Dan ini yang terjadi pada saat ini. Setiap orang merasa lebih hebat, setiap orang merasa lebih baik, setiap orang merasa lebih kaya, setiap orang merasa lebih mampu, setiap orang merasa lebih cantik, setiap orang merasa lebih ganteng, dan lain sebagainya. Merasa ini, merasa itu. Masya Allah. Dalam urusan agama aja, kalau itu yang terjadi, ini akan rusak. Sehingga adanya berbagai macam organisasi, kelompok atau firqah yang ada itu bukan lagi untuk menyatukan umat manusia, tapi yang ada juga akan terjadi memperpecah kondisi umat manusia. Kenapa? Karena merasa lebih. Di dalam Quran, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Ar-Rum di ayat 30-31 Allah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kembalilah kalian kepada Allah dan bertaubatlah dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Mana orang yang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yakni orang-orang yang telah memperpecah agama mereka, lalu mereka merasa lebih baik dari apa yang ada pada golongan mereka. Ini dikatakan kemusyrikan di dalam kehidupan. Nah, kondisi umat Islam sekarang ini berada pada posisi tersebut. Mereka bergolong-golongan, lalu mereka bangga dengan apa yang ada pada golongannya, sehingga mengecilkan orang lain, menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain begitu gampangnya. Dan terucap dari lisannya bahwa dia adalah bukan dari jamaah kita. Ini kan berat. Dia bukan dari majelis taklim kita. Dia belum termasuk pada aliran pemahaman kita. Kitalah yang terbaik. Kita ahli surga. Karena kita orang-orang yang memikirkan Islam. Kita adalah orang-orang yang selalu memperjuangkan Islam. Kita adalah orang-orang yang menegakkan khilafah Islamiyah. Kita adalah orang-orang yang menghidupkan umat manusia untuk selalu berzikir kepada Allah. Wah, akhirnya begitu, bergolong-golongan. Yang ahli zikir merasakan ahli zikir lebih baik. Yang bicara masalah hilafah yang lebih baik. Yang bicara masalah pendidikan yang lebih baik. Ini. Akhirnya apa? Timbul perpecahan di antara mereka. Karena merasa diri lebih baik. Padahal Quran di dalam surat Al-Imran ayat 18 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Islam itu adalah satu agama yang diridhoi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, kata Allah, tidak akan pernah terjadi ikhtilaf, perpecahan bagi orang-orang yang telah diberikan Al-Quranul Karim, kata Allah. Nggak akan pernah terjadi ikhtilaf, nggak akan pernah terjadi perselisihan. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bainahum.
kecuali orang-orang yang telah diberikan ilmu, pemahaman tentang Al-Quran, tentang kebenaran, tapi hati mereka ini penuh dengan kedengkian. Nah, ini yang merusak, ini yang menimbulkan ikhtilaf di dalam kehidupan umat Islam. Begitu dia paham, begitu dia mengerti tentang Islam, tahu tentang ilmu agama, banyak punya jamaah, banyak punya pengikut, mulai kita dong yang lebih baik, jamaah saya lebih banyak, ya bikin partai juga bisa. Tuh, akhirnya sulit disatukan, nggak bisa. Akhirnya apa? Membuat partai-partai Islam pun berbicara masalah Islam, jangankan mau menyelesaikan urusan bangsa dan negara yang begitu luas, menyelesaikan yang ada pada tubuh mereka saja tidak bisa terselesaikan. Berebut jabatan, kedudukan, harta kekayaan, sikut kanan, sikut kiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bukan nggak boleh, silahkan. Kita ngikut partai apa silahkan. Kita buat organisasi apapun silahkan. Islam tidak melarang. Asalkan semua itu menjadi sebuah sarana buat kita. Sarana apa? Sarana untuk li'ilah kalimatillah, menegakkan agama Allah, asma Allah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya. Sehingga tidak ada istilah perbedaan di kalangan kaum muslimin. Karena kita punya kitab yang sama, punya nabi yang sama. Subhanallah. Makanya prinsip yang keempat ini, yaitu kesombongan yang mesti kita jauhkan dalam kehidupan kita. Kembalilah kita kepada Allah dalam kehidupan. Subhanallah. Kalau kita awali prinsip tadi di dalam rumah tangga kita, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rumah tangga yang penuh kesejukan, rumah tangga penuh ketenangan, ketentraman. Enggak ada perselisihan antara suami dan istri, andaikan dia berselisih kembali kepada Quran dan sunnah, kebenaran yang ada dikembalikan. Kita mau berumah tangga emangnya mau ngapain? Kita kan berumah tangga ingin menegakkan syariat. Kita berumah tangga ingin membangun sebuah regenerasi yang lebih baik. Kita kan berumah tangga ingin membangun pembangunan Islam yang menjadi contoh tengah lingkungan masyarakat kita. Itu kalau misi besar ini lalu dihancurkan, dilemahkan, dipisahkan karena urusan-urusan kecil, urusan materi, urusan sekolah anak, urusan dapur. Masya Allah, sesuatu yang sangat hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu tidak perlu menjadi masalah. Karena di saat kita mempunyai prinsip semuanya berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan jaminan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Di saat kita percaya kepada Allah, di saat kita selalu memohon dan doa kepadanya, di saat kita berusaha untuk membersihkan hati-hati kita, dan di saat kita menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang menghindari dari segala kesombongan di dalam kehidupan kita, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita, pasti Allah berikan kepada kita. Dan yang terpenting adalah dalam hidup ini, bagaimana kita selalu selamat di dunia wal yaumil akhir. Kalau keempat prinsip tadi kita tanamkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada hal yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang salah, ini merupakan salah satu tanda kelemahan dan keterbatasan apa-apa yang dapat dari saya. Sebelum ditutup dengan salam, kalau memang ada yang mau bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu beberapa menit. Demikian tadi tausiah dari Ustadz. Dapat diambil inti dari tausiah tersebut. Ada 4 prinsip menjalankan kehidupan, yaitu yang pertama keimanan atau kepercayaan, percaya kepada Allah dalam segala hal. Yang kedua doa, yaitu memohon atau minta kepada Allah. Yang ketiga qalbun salim, hati yang bersih yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat jauhkan kesombongan. Jika ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan. Tidak ada.
Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Sebelum kita tutup, marilah kita lafazkan doa kafaratul majelis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.